Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semata sehingga bisa kita lanjutkan belajar kita bahasa Arab di Majelis Taklim Nurul Jannah halaqah ke-37. Kali ini kita akan melanjutkan membaca dari kitab Durusul Lughal Arabiyyah karya Imam Zarkashi dan Imam Syubbani rahimahumallahu ta'ala. Silakan dibuka halaman yang ke-17 dan juga nanti termasuk halaman ke-18. Di sini ada semacam 4 paragraf karangan cerita ya, untuk melatih bahasa Arab yang telah kita pelajari. Jadi kita baca 4 paragraf ini sambil diterjemahkan, dan untuk halaqah kali ini 4 paragraf ini tidak perlu ditulis biar tidak terlalu banyak. Cukup nanti keterangan tambahan saja yang ditulis. Nah, tapi tetap meskipun tidak ditulis, harap diperhatikan dan difahami karena nanti pertanyaan pada tugas ketiga itu ada yang berkenaan dengan 4 paragraf paragraf karangan ini. Jadi menjawabnya berdasarkan cerita karangan yang disampaikan di sini. Langsung kita baca. Huna faslun, anta fil fasli. Di sini adalah kelas, engkau berada di dalam kelas. Laka mistaratun wa qalamu rasasin alal maktabi. Kamu mempunyai penggaris dan pensil di atas meja. Walaka qalamu hibrin fil jaibi. Dan engkau mempunyai pulpen di saku tersebut. Halaka mibratun fil jaibi. Apakah engkau memiliki orotan pensil di saku tersebut? Hazihil min qolatulaka wa hadzal kitabuli wa tilkal kharitatu lil ustazi. Penggaris busur ini milikmu dan buku ini milik saya. Peta itu milik ustaz tersebut. Paragraf selanjutnya, hadzal waladu huwa hamidun. Anak tersebut adalah Hamid. Lahu abun wa ummun. Dia memiliki ayah dan ibu. Al-abu fil baiti wal ummu fil matbahi. Sang ayah berada di rumah dan sang ibu berada di dapur. Hal fil baiti hujratun. Apakah di dalam rumah ada ruang tidur atau kamar tidur? Hal fil matbahi hujratun. Apakah di dalam dapur ada kamar tidur? Ya. Apakah di dalam dapur ada kamar tidur? Ya Maryamu, wahai Maryam. Hadhil hujratu laki. Kamar tidur ini adalah milikmu. Fi hadhil hujrati sarirun wa huwa laki. Di dalam kamar tidur ini ada dipan, pembaringan,
Dan itu dan dia, huwa di sini maksudnya adalah sarir ya. Karena itu adalah muzakkar, wa huwa laki, dan dia atau dipan itu adalah milikmu. Lanjut halaman 18, masih ada 2 paragraf lagi. Li sarirun fil hujrati. Aku mempunyai dipan di dalam kamar tidur tersebut. Alas sariri hasirun wa mikhaddatun, dalam kurung wisadatun. Di atas dipan ada dan bantal. Jadi mikhaddatun dan wisadatun itu artinya sama-sama bantal. Bijani bisariri min dodatun. Di samping dipan ada meja. Hiyali, dia adalah milikku, maksudnya adalah meja tersebut adalah milikku. Pakai hiya karena min dodah itu muannas. Lil min dodati jarrarun. Meja tersebut memiliki laci. Jadi jarrarun itu di sini maknanya adalah laci. Walil jarrari miftahun. Dan laci tersebut memiliki kunci atau ada kuncinya. Alidzalikal babi miftahun. Apakah pintu tersebut memiliki kunci? Paragraf selanjutnya. Wara'a zalikal baiti bustanun. Di belakang rumah itu ada kebun atau taman. Fil bustani syajaratun. Di dalam taman tersebut ada pohon. Tahta syajarati rajulun. Di bawah pohon tersebut ada seorang laki-laki. Huwa khadimun. Dia adalah seorang khadimun. Khadimun itu adalah asisten rumah tangga ya, atau semacamnya, atau seringkali dulu disebut pembantu, kalau sekarang asisten rumah tangga ya, semacam itulah, orang yang pekerjaannya membantu. Lahu miknasatun. Dia memiliki sebuah sapu. Mazalil khadimi. Apa yang dimiliki oleh pembantu tersebut atau asisten rumah tangga tersebut. Wa maza ala syajarati. Dan apa yang terdapat, yang ada di atas pohon. Ala syajarati warakun wasamarun. Di atas pohon ada daun dan buah. Nah, dari 4 paragraf yang telah kita baca ini, maka kita menggarisbawahi beberapa kalimat. Yang pertama adalah huruf ya. Artinya adalah wahai. Dan ya itu adalah salah satu dari harfun nidai, huruf yang digunakan untuk memanggil atau semacam itu. Jadi ya artinya adalah wahai, hai. Nah gitu ya. Maka sebagaimana dalam kitab ini, di sini disebutkan ya Maryamu, wahai Maryam. Maka maksudnya orang yang mengatakan ini itu memanggil Maryam. Dan bisa juga digunakan untuk yang lainnya, seperti contoh di bawah ini. Ya Ahmadu, wahai Ahmad. Ya Zainabu, wahai Zainab. Jadi setelah ya
itu bisa mudzakkar maupun muannas. Ya adalah huruf atau harfun nida tadi, dan Ahmad serta Zainab adalah isim. Jadi kalau dalam pelajaran nahwu itu pembahasannya lebih detail lagi. Cuma secara singkat, ya adalah huruf atau harfun nida. Dan nanti kalau kita mempelajari nahwu, maka nanti ada detail yang lebih banyak lagi. Namun kita di sini sekedar pengenalan saja. Nah, kemudian dalam 4 paragraf tadi kita temukan beberapa kosakata berikut. Di antaranya mikhoddatun, bantal. Wisadatun juga bantal. Kemudian jarrarun, yaitu laci. Jadi jarrarun itu bisa bermakna laci, juga bisa bermakna traktor. Nah, cuma dalam hal ini yang dimaksud adalah laci. Miftahun adalah kunci. Rojulun adalah seorang laki-laki. Adapun khadimun adalah pembantu atau juga bisa disebut asisten rumah tangga. Kerennya, ya. Adapun warokun dan samarun, warokun adalah daun, samarun adalah buah. Nah, untuk tugas pertama dan tugas ketiga, tugas kedua itu menulis dan membaca sebagaimana biasanya. Cuma yang ditulis itu tidak banyak, sedikit saja. Dari harfun nida sampai beberapa mufradat ini saja, dan dibaca sebagaimana biasa. Nah, agar tidak terlalu banyak pada sisi ini. Nah, adapun tugas yang ketiga adalah mengerjakan tamrin ke-8 pada buku Durusul Lughah Al-Arabiyah, yaitu yang terletak pada halaman yang ke-19. Nah, di situ perintahnya sudah kita pelajari sebelumnya. Ajib an hadhil as'ilati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Itu ada 10 soal, ya. Mohon ditulis soalnya, berikut jawabannya. Namun untuk tugas 3 ini harap diperhatikan bahwasanya khusus nomor 2, 8 dan 10 sebagaimana kami tandai di layar ini, jawabannya harus sesuai dengan 4 paragraf karangan yang ada di buku. Jadi kalau selain 2, 8, 10, maka silakan dijawab dengan apapun, yang penting sesuai dengan pertanyaan. Tapi khusus nomor 2, 8 dan 10 jawabannya harus merujuk pada 4 paragraf yang telah disampaikan tadi. Jadi kalau kita memahami 4 paragraf tadi, insya Allah otomatis kita akan bisa menjawab nomor 2, 8, dan 10. Jadi untuk membaca atau menjawab soal 2, 8, dan 10 itu dibutuhkan pemahaman. Ya, kalau kita memahami maka insya Allah bisa kita jawab dengan mudah. Dan tugas yang ketiga ini dikumpulkan di admin sebagaimana biasa. Demikian yang dapat disampaikan tadi. Mohon dimaafkan dan diingatkan. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.